Anies ini adalah wajah kami dalam kontes perpolitikan Indonesia saat ini. Jadi baik buruknya Anies itu baik buruknya kami. Makanya saya tekankan di sini, jangan lepas Anies. Bagi kawan-kawan yang belum tahu siapa sosok Kang Kurnia ini, beliau adalah Presidium Majelis Wilayah Kahmi Jawa Barat, sekaligus Ketua BPW HIPKA Jawa Barat. HIPKA itu adalah Himpunan Pengusaha Kahmi, gitu ya. Jadi sekaligus praktisi juga, pengusaha muda yang sukses juga. Selamat datang Kang Kurnia. Terima kasih atas kedatangannya. Ya. Nah, saya langsung aja ya, Kang. Ini kan sebentar lagi mau Munas Kahmi ya, Kang, di akhir bulan November ya. Di Palu kan ya? Di Palu. Saya pengen bertanya nih, mengkonfirmasi. Meskipun sebetulnya wajar ya hal tersebut, tapi saya ingin mengkonfirmasi itu karena erat kaitannya dengan independensi Kahmi. Apa betul di Munas kali ini bakalan panas dalam tanda kutip karena syarat dengan kepentingan Pilpres di tahun 2024? Ya pasti, saya kira pasti sedikitnya bakal rame lah ya. Kalau panas itu tergantung nanti di arena Munas, apakah alur yang terjadi nanti di Munas itu apakah mengarah ke kepentingan politik secara kepentingan politik kelompok tertentu di Kahmi untuk menguasai organisasi Kahmi ini lewat kelompoknya, atau memang akomodatif, artinya seluruh unsur dari talenta yang ada di Kahmi ini terakomodir atau enggak. Nah, terus yang kedua, apakah ada unsur kepentingan eksternal Kahmi atau enggak? Nah, itu mungkin tensi panasnya bisa dilihat dari sana nanti di arena Munas. Saya kira itu. Tapi sampai detik ini kan ini waktu Munas sudah sangat dekat, sudah mendeteksi tensi seperti itu. Gejala sih ada ya, gejala ada, tetapi kita lihatlah nantilah nanti yang pastinya pas di arena Munas nanti itu saya kira. Kenapa Kang orang atau calon presiden itu begitu berkepentingan di Munas Kahmi saat ini? Nah, karena gini, ini beda dengan Munas yang sebelumnya. Pertama, dengan kemunculannya Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden yang dideklarasikan oleh salah satu partai di Indonesia ini. Saya kira salah satu partai politik yang sudah mendeklarasikan Anies sebagai presiden. Nah, ini lebih menghangatkan suasana politik di Indonesia, yang notabene Anies itu kan kader HMI dan jelas sangat melekat dengan yang namanya Kahmi. Kalau Pak Ganjar HMI bukan? Kalau Pak Ganjar jelaskan dia itu alumni GMNI. Oh, Mbak Puan? Mbak Puan ya mungkin bukannya ya, bukan ini. Saya kira bukan. Oke, lanjut gimana? Nah, arena Munas ini kenapa agak sedikit hangat?
sedikit hangat ya, belum panas, sedikit hangat, karena kebanyakan alumni HM ini sangat menyambut baik hadirnya Anies sebagai salah satu capres, dicapreskan oleh salah satu yang dicapreskan oleh partai politik, satu partai politik sampai hari ini. Nah, sambutan alumni HMI yang tergabung di KAHMI ini sangat mengganggu, saya kira. Sangat mengganggu sebagian kecil alumni HMI yang notabene berkiprah di berbagai politik yang tidak yang mungkin ketum atau kader partainya itu mencalonkan yang bukan Anies. Iya ya, banyak kader HMI yang berkiprah di partai lain ya, yang tidak mendukung Anies. Banyak. Otomatis bertentangan. Jadi sedikit itu maksudnya dari keseluruhan alumni HMI yang ada di Nusantara, di Indonesia ini. Itu sedikit, saya kira. Otomatis berarti ada pertarungan nanti di Munas untuk hal tersebut. Pasti. Itu yang mungkin menyebabkan kenapa gonjang-ganjing ada isu paket presidium, ada isu apa, itu saya kira lebih mengarah ke kepentingan kelompok-kelompok tertentu lah di internal KAHMI ini, saya kira. Tapi bacaan Kang Kurnia sendiri seharusnya seperti apa ini KAHMI di Munas nanti bersikap untuk konteks Pilpres? Kami tentu saja harus bersikap, dan bersikapnya juga harus punya target. Jadi ngapain berorganisasi kalau tidak punya target? Artinya harus punya ultimate goal. Kami ini ultimate goalnya apa? Kekuasaan. Konsep gagasan tanpa kekuasaan tidak ada apa-apa, itu hanya jadi dongeng belaka. Nah, ultimate goalnya ini adalah kekuasaan. Terlepas, yang penting apakah orang ini orang KAHMI atau luar KAHMI, tetapi harus sejalan dengan kepentingan umat, kepentingan peradaban Islam yang nanti mengejawantah jadi peradaban bangsa Indonesia. Tapi kita itu butuh orang yang mampu membangun peradaban ini, punya konsep peradaban. Sebentar. Ini erat kaitan loh, Kang. Sangat sensitif. Tadi kita berbicara sekilas dulu tentang Pak Anies Baswedan sebagai bagian dari KAHMI. Terus yang kedua akan berbicara tentang konsep peradaban umat Islam ya. Gak khawatirkah bahwa ini disebut dengan politik identitas? Gak. Apakah salah politik identitas? Gak salah. Siapa yang menyalahkan? Itu hanya orang-orang tidak waras, ya kira, bukan dungu lagi, tidak waras, orang yang berbicara identitas. Ya jelas orang Islam wajar kalau memilih calon presidennya orang Islam. Orang Kristen wajar kalau memilih, ada calon presiden yang Kristen pasti memilih Kristen. Orang Chinese pun kalau ada presidennya yang Chinese pasti memilih satu etnis, satu identitas. Wajar itu, itu mungkin sifat dasar manusia. Tetapi identitas ini jangan sampai dijadikan eksklusif dan atau bahkan fanatisme. Yang ini yang akan menyebabkan perpecahan. Nah, kalau KAHMI mendorong orang KAHMI ya wajar. Pak Anies lah, karena satu-satunya. Katakan Pak Anies. Kenapa wajar mendorong Pak Anies? Karena Pak Anies punya kualitas, punya kapasitas, dan populer, disukai oleh banyak masyarakat Indonesia. Mungkin bukan hanya umat Islam, mungkin bukan hanya KAHMI. Itu banyak disukai, ya wajar.
Kenapa tidak? Ganjar saja ketika nanti didukung oleh IKA GMNI itu suatu kewajaran karena Ganjar kader GMNI. Nah, ketika kami pun mendorong kadernya alumni HMI yang jelas-jelas punya kapasitas, kenapa tidak? Ini bukan persoalan identitas, ini persoalan kapasitas. Kami pun kalau mendorong orangnya yang nggak punya kapasitas ya jangan juga. Jadinya namanya cek sunana mah moal ngerakeun gitu. Kalau kata Sunda mah tidak akan memalukan, malu-maluin lah gitu. Ya, kalau mendorong yang namanya orang sekualitas Anies Baswedan, ya jarang lah orang punya. Kalau dulu Anas Urbaningrum yang selamat dari jeratan hukum mungkin Anas yang lebih dulu punya momentum untuk menjadi itu apa ya, kami untuk Indonesia itu ya sekarang Anies momentumnya Anies. Maksudnya gini, kami untuk Indonesia ya untuk presidennya, bukan wakil dan yang lain-lain. Karena yang penentu kebijakan untuk baik buruknya sebuah negara kan presiden. Kan ibarat bingkai lah presiden itu. Baik buruknya sebuah foto, sebuah lukisan itu kan tergantung bingkainya. Bingkainya bagus, foto jelek pun mungkin bisa bagus. Nah, saya kira Anies ini adalah barometer kesuksesan secara politik bagi kami khususnya, dan mungkin umat Islam umumnya. Saya kira seperti itu, dan umat-umat yang nggak perlu khawatir, kita itu bangsa Indonesia. Kalaupun ada orang yang dalam tanda kutip punya identitas keislaman yang dianggap kuat keislamannya, itu bukan berarti dia itu akan mementingkan salah satu golongan. Karena ketika sudah menjadi presiden ya pasti harus konteksnya sudah menjadi presiden Indonesia dan berkewajiban untuk mensejahterakan, memakmurkan bangsa ini dan memajukan bangsa Indonesia tanpa pandang bulu. Ketika berangkat didorong, diusung oleh salah satu identitas tertentu, entah itu golongan atau agama, golongan atau suku atau yang lainnya, ya wajar lah gitu. Karena kita itu Bhinneka Tunggal Ika, itu saja. Ketika ada orang yang mencoba membangun identitas yang lain, ya mangga gitu. Kan itu nantinya akan menjadi salah satu identitas ketika menafikan identitas yang lain gitu. Ya kita jangan terjebaklah terhadap permainan kata-kata ini. Saya kira identitas maupun bukan identitas, yang penting jangan fanatisme golongan, kelompok ataupun agama. Saya kira seperti itu. Saya mesti menanyakan itu, kenapa? Karena sudah beberapa kali hashtag Bapak Politik Identitas itu naik, ya, dan itu jelas tertuju ke Anies Baswedan. Seolah-olah bahwa politik identitas itu menjadi sebuah kesalahan. Itu gimana, Kang? Ya itu hanya permainan orang-orang yang kotor saja. Kotor dalam artian pikiran kotor lah dia. Seharusnya
Ya lihat saja ketika Anies, sebenarnya gampang sih, ketika Anies memimpin Gubernur Jakarta, apakah dia mementingkan masjid dan menapikan gereja? Dia itu mementingkan Muludan, Lebaran, atau ketimbang Natal, atau apa namanya hari-hari besar umat yang lain. Lihat saja, ada gak data itu? Kalau nggak ada data, berarti itu hanya permainan pikiran kotor mereka yang memang dipengaruhi oleh iblis, oleh Dajjal. Saya kira itu. Ya jangan seharusnya bangsa Indonesia jangan digubris lah. Kalau bicara itu lihat fakta. Kan ironisnya yang menggaungkan bapak politik identitas para influencer yang notabene mereka beragama Islam, Kang. Bahkan ada yang KTP mungkin. KTP Islam. Ya ber-KTP Islam. Iya, ber-KTP Islam. Ya, boleh-boleh saja. Kalau bicara Islam jelas kan dari Muhammad Allah, Muhammad sebagai Rasulullah. Dia mengakui gak Allah? Ya mengakui dalam cara pandang tauhidnya. Dia juga mengakui gak Muhammad sebagai utusan Allah dalam cara pandang dunianya. Itu baru berbicara Islam. Hanya dua itu aja. Kalau bicara Islam mah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya dua itu. Ya selebihnya kebanyakan kan tafsir. Selebihnya kebanyakan dipengaruhi oleh lingkungan, kepentingan perut, kepentingan pribadi segala macam. Itu banyaknya seperti itu. Jadi kalau mereka notabene orang Islam, ya orang Islam itu hanya dua itu tolak ukurnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu aja. Berarti dengan kata lain, Kang, gini, kalau saya menyimpulkan sebentar, la ilaha illallah adalah dia berbicara dasarnya jelas, dalil nakli. Bicara Muhammad Rasulullah jelas kiprah dalam sikap kesehariannya adalah mengikuti sunnah. Jelas itu tolak ukur Islam itu di sana, orang umat Muslim itu di sana tolak ukurnya. Apakah dia berbicara dalil nakli gak? Ketika dalam berkiprah, dia ketika berkomentar, membuat apa, dia berbicara dasarnya dalil nakli dari Al-Quran, atau kalau dia tidak berbicara dalil nakli dari apa, sikapnya tidak berbicara dasarnya sunnah, ya tadi itu dia umat Islam, ya KTP saya kira itu bicara Islamnya ke Islam KTP. Berarti dengan kata lain bahwa orang yang anti politik identitas mereka anti kebinekaan. Betul. Karena tidak menerima keberagaman. Kan gini aja logikanya. Lu bodoh maksudnya tidak sama pikirannya dengan dia. Membodohi orang itu. Lu bodoh maksudnya tidak sama dengan pikiran dia gitu. Maksudnya itu. Artinya ketika dia lu beda identitas, maksudnya beda dengan identitas dia. Itu aja. Sederhana gitu. Iya kan? Dia itu hanya permainan pikiran kotor saja. Bagi orang yang itunya bukan dungu, kalau menurut saya gak waras. Memang udah gak waras bangsa Indonesia ini. Saya gak tahu ketidakwarasannya sejauh mana gitu. Aneh juga sebenarnya kalau melihat itu. Kita itu ya santai-santai aja lah. Gak usah dibikin rumit lah. Ya harusnya memang santai, tapi kan ketika ini diulang-ulang bahwa Anies adalah bapak politik identitas, kemudian hari ini pun kami sebagian besar mendukung Pak Anies, tadi ada gagasan konsep peradaban Islam, bisa jadi mungkin ini angle atau yang bisa di-framing bahwa tuh kan benar ini politik identitas, dan itu ternyata sangat berpengaruh loh Kang untuk beberapa kalangan masyarakat, bahwa politik benar Anies itu politik identitas. Iya, maksudnya gini,
Emang nasionalisme kita ini mau dibawa kemana? Kan wajar, kita itu berpancasila, jelas kan berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan rakyat, dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan, persatuan Indonesia, itu dibungkus dalam hal itu. Adapun ketika siapa yang memimpin, ya wajar lah ketika sekarang itu mayoritas yang memimpin, dan memang harusnya mayoritas yang memimpin demi keadilan, harusnya mayoritas yang memimpin. Masuk di akal. Kalau minoritas yang memimpin itu gak akan terjadi keadilan. Ya kenapa kan? Karena apa? Kan Karena sistem keadilan itu. Karena betul, tapi yang menjalankan sistem kan orang, yang membuat sistem orang. Nah, ketika sekarang taruh minoritas yang memimpin, dalam arti apa ya? Dalam arti ada target gitu, bahwa minoritas harus memimpin. Nah, itu yang salah. Tetapi kalaupun nanti ada minoritas yang menjadi salah satu pemimpin karena kapasitas, ya wajar. Tapi kalau ada target kelompok minoritas ingin memimpin, ini yang akan terjadi kegaduhan tanpa kualitas. Bukan hanya berbicara kualitas, tapi ini adalah berbicara fanatisme. Fanatisme. Ya, artinya apa? Inilah konteks demokrasi yang ada di dunia, saya kira. Wajar ketika nantinya kaum mayoritas yang memimpin. Contoh semacam di Amerika itu, saya kira umat Muslim, saya kira sangat berat kalau mungkin sampai kiamat pun berat untuk menjadi presiden Amerika. Itu pasti. Tetapi itu kan wajar karena mayoritas di sana adalah Kristen. Di Eropa Barat pun yang notabene di Eropa Barat, di Amerika lah yang mayoritas agama Kristen, sampai kapanpun, sampai kiamat gak mungkin orang atau minoritas atau orang Islam itu menjadi pemimpin. Ya kan seperti ini, Kang. Ya wajar. Saya juga kan nggak habis pikir sebetulnya apa sih definisi politik identitas. Contoh kayak gini, kita harus mengakui selama ini sering berkembang bahwa yang jadi presiden itu selalu orang Jawa. Itu kan bahasa itu dari dulu. Iya. Itu kan udah ada. Terus kenapa hari ini menjadi masalah bahwa Anies sebagai bapak politik identitas? Kan itu udah ada dari zaman dulu. Sebetulnya apa definisi politik identitas? Kan terjadi perjalanan sejarah di Indonesia. Itu ada pertarungan dulu itu dari pembahasan BPUPKI. Awalnya pembahasan dari BPUPKI. Itu kan mayoritas tokoh Islam waktu itu sebagai anggota BPUPKI itu menginginkan dasar negara itu, salah satu pasal ke-1 itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya kira pertarungannya dari sini. Awal pertarungannya dari sini, awal mula pertarungannya. Ini kan jelas bahwa bangsa Indonesia ini awalnya adalah semangat kebersamaan. Dan tanda kutip tadi, politik identitas politik dalam arti apa ya? Identitas sebagai umat Islam. Kan gini ya, sulit juga sih sebenarnya. Agama di dunia ini yang punya syariat itu hanya 2. Yang punya syariat itu Yahudi dan Islam, yang punya syariat untuk mengatur umatnya.
Ya apalagi umat Islam makin secara syariat itu sangat ketat gitu. Dan saya kira ini sangat wajar, saya kira ya dari awal ketika umat Islam ingin menjalankan syariatnya, karena ini bagi pemeluknya kan begitu ceritanya. Termasuk waktu itu Aceh Darussalam membuat semacam perjanjian dengan Soekarno siap mendukung gabung dengan NKRI asal khusus bagi Aceh itu diberikan kewenangan khusus seperti halnya mungkin hari ini Jogja ya, seperti Jogja diberi keistimewaan lah khusus. Nah, kalau dilihat dari sisi itu sebenarnya ya wajar gitu kan, identitas umat Islam ingin ingin punya keistimewaan ya wajar gitu, karena dia itu punya pemikiran, punya agama ini punya karakter dan punya karakter dan syariatnya sendiri, punya aturannya sendiri gitu. Ya wajar gitu. Cuman karena dulu itu yang penting asal merdeka dulu, asal bersatu dulu. Akhirnya ketika ada yang protes, katanya sih kan ini baru katanya, ada yang protes itu entah itu siapa dari itu? Indonesia Timur, mungkin siapa lagi itu gak tahu. Mungkin ketika ada orang yang ujug-ujug lagi jalan ditanya, Pak boleh gak Indonesia itu menjalankan syariat Islam? Ditanyalah orang Kristen, ya saya nggak setuju. Ya mungkin kayak begitu mungkin dulu. Sederhananya kan nggak jelas sampai hari ini. Katanya Indonesia Timur nggak setuju katanya. Katanya. Dan ada juga yang protes katanya Maramis atau Laksamana Meida kalau nggak salah. Terdapat beberapa versi. Nah, ada. Ini salah satu. Nah, ini saya kira ini ada yang begitu. Padahal kalau melihat dari sisi pengorbanan umat Islam ini, dari entah itu pengorbanan jiwa dan raga ketika perang fisik, ya ada Hizbullah Sabilillah di sana. Ya wajar saya kira kalau dari awal ya wajar. Terus yang kedua, pengorbanan ketika berbicara di BPUPKI tentang dasar negara, tentang apa, mengalah terus mayoritas. Yang penting mayoritas ini umat Islam ini dulu itu ya yang penting merdeka dulu, kan begitu pemikiran para tokoh Islam di Indonesia ini. Nah mungkin terus berlanjut sampai ke pemilu tahun 55. Nah di sanalah di Majelis Konstituante berdebat tentang dasar negara, apakah Islam atau komunis atau nasionalis. Ini di sanalah Islam diwakili oleh Masumi dan NU, nasionalis diwakili oleh PNI dan yang lainnya, dan kiri diwakili oleh komunis, partai komunis. Nah saya kira ini politik identitasnya sudah ada dari awal dan itu sudah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Gak bisa ditolak. Ya kan seperti statement awam mengatakan kalau calon presidennya bukan dari Jawa ya seolah-olah mustahil, kan itu udah dari dulu ya kan? Itu kan politik identitas kan? Etnis Jawa ini adalah hampir 70 juta. Iya kan sama persis dengan umat Islam yang mayoritas kan gitu. Iya, hampir setengahnya dari pemilih di Indonesia ini itu bangsa Jawa. Ya wajar ketika presidennya Jawa lagi. Seperti halnya wajar kami mendukung kader HMI. Iya, wajar. Saya ingin justru membalikan pertanyaan Kang. Dengan kata lain, sangat tidak wajar berarti kalau ada alumni HMI yang tidak mendukung. Ya maksudnya gini, ada memang yang tidak mendukung karena berat.
beratnya apa? Karena dia secara pribadi berkiprah di salah satu partai politik yang mungkin notabene calon presidennya ketua umumnya di partai politik itu. Bukan Anies lah. Intinya bukan intinya tidak mendorong Anies. Gitu. Itu saja sih sebenarnya. Tetapi saya kira jangan menghalangi mayoritas umat kami yang akan mendorong Anies menjadi presiden. Saya kira kalau mau mendukung presiden dari partainya, saya kira silahkan, tapi ya itu atas nama diri sendiri. Tapi secara mayoritas alumni HMI yang bernaung di bawah kami, ya jangan menghalang-halangi lah gitu. Begitu saja saya kira. Kalau tetap mereka memaksakan kepentingannya supaya kami mendukung calon di luar Anies, berat saya kira, berat. Mungkin untuk menghalanginya minimal kami ini tidak menyatakan gitu, mendukung Anies setidaknya itu. Tapi kalau untuk mendukung yang lain berat juga karena ada Anies. Gitu. Oke, saya pengen masuk nih. Yang harus digarisbawahi gini, intinya kami itu sekali lagi harus punya ultimate goal. Ultimate goalnya apa? Adalah kekuasaan, menjadikan seseorang menjadi presiden, terutama dari kader. Karena kita buktikan saja, maksudnya gini, buktikan saja apakah kader dari HMI ini mampu nggak mengelola negara ini, mampu nggak membawa negara ini ke taraf kemajuan peradaban yang tinggi. Saya kira itu. Apapun alasannya, Anies dan apapun ya sekali yang harus disadari betul-betul bahwa Anies ini adalah wajah kami dalam kontes perpolitikan Indonesia saat ini. Jadi baik buruknya Anies itu baik buruknya kami. Itu yang harus disadari. Gak bisa. Kalau dulu Anas itu jadi ketika jadi tersangka, kan Anas itu bukan hanya satu-satunya Anies sebagai dan Anas itu bukan capres waktu itu, hanya sebatas ketum partai politik tertentu. Nah, Anas itu jadi walaupun tentu saja kami wajah kami agak tercoreng, tapi tidak tidak sedahsyat hari ini, sedahsyat Anies hari ini, saya kira. Sebagai kalau Anas dulu hanya ketum partai, tapi Anies ini adalah capres, dan itu sudah dideklarasikan oleh salah satu partai politik. Nah, saya kira kalau Pak Mahfud nyalon gimana, Kang? Pak Mahfud nyalon nggak? Nyalon cawapres misalnya. Kalau ada partainya, ya cawapres. Kan ya. Beliau HMI. Betul HMI, tapi dia kan nggak nyapres. Jadi titik persoalannya di capresnya ya? Di capresnya. Bukan cawapresnya? Bukan cawapresnya. Kalau Anies cawapres ngapain? Ngapain ya? Berbaik. Jadi apa saja Kang ultimate goal yang harus diusung di Munas Kahmi hari ini? Gagasan besarnya apa yang harus diusung? Gagasan besarnya gini, gagasan besarnya. Pertama, Kahmi ini adalah sebagai barometer kekuatan politik dan cendekiawan Muslim Indonesia. Oke. Itu sebagai barometer. Nah,
karena kami ini sebagai barometer kekuatan politik dan cendekiawan Indonesia, maka kami ini harus benar-benar mempunyai roadmap kemana arah bangsa ini. Artinya gini, Indonesia maju adalah karena Islamnya maju, karena Muslimnya maju, karena peradabannya maju. Jadi gak bisa Indonesia maju karena siapa? Gak bisa. Ini harus Islam. Harus Islam. Harus. Bagi Indonesia harus Islam yang maju. Dari presidennya, maksudnya gini. Maksud Islam di sini. Pertama tadi itu kata saya. Pertama, dia berbicara karena punya dalil nakli, Quran berjalan istilahnya, dan sunnah berjalan. Itu yang disebut Muslim, cendekiawan Muslim atau pemimpin Muslim. Nah, Anies ini saya kira dia itu punya kapasitas di sana. Bagi saya itu yang disebut Muslim di sini itu seperti itu. Menurut saya ya, menurut saya. Muslim yang dikatakan maaf. Ada juga orang yang berKTP Muslim. Itu yang harus dibedakan. Ada orang yang berKTP Muslim, Islam, ada orang yang memang berbicara Islam dan berjalan adalah membumikan nilai-nilai Islam. Mohon maaf saya. Gak bisa disamaratakan. Seperti halnya Soekarno. Soekarno itu mampu berbicara Islam. Dia itu, ya Islam berjalan itu Soekarno. Itu yang murid-murid Cokro. Murid-murid Cokro Soekarno, termasuk Hatta, termasuk yang lainnya. Tokoh-tokoh Islam itu yang disebut Islam di sini maksudnya seperti itu. Oke. Gak bisa. Ini juga Islam. Mana Islam itu? Islam itu ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam itu langit dan bumi. Betul. Membumikan gagasan Quran atau nakli. Membumikan gagasan. Oh ini juga Muslim nih. Ini gak bisa. Kalau berKTP Islam mungkin. Iya. Tapi dia berbicara gagasan Quran enggak, berbicara melangkah lewat sunnah enggak. Itu saya kira gak bisa. Ini identitas Islam justru harus muncul bagi saya. Betul. Identitas dia sebagai cendekiawan Muslim, identitas dia sebagai Muslim yang taat dan cerdas dan toleran itu justru harus muncul. Gak bisa orang yang mungkin baca basmalah saja, baca Al-Fatihah saja belepotan, gak bisa dia disebut Muslim bagi saya. Kalau berKTP Muslim mungkin, ya. Begitu. Jadi identitasnya harus jelas. Gak bisa. Saya tidak akan berbicara nama orang, tapi jelas berbicara identitas. Jadi identitas penting, kata saya gak penting. Supaya orang tuh melihat dia tuh laki-laki atau cewek, kan jelas. Identitasnya harus jelas. Jadi ultimate goalnya yang tadi. Jadi ultimate goalnya kami itu harus berbicara tentang roadmap 2000 sampai 2000, puncaknya Indonesia 2045 itu adalah berbicara sebagai Muslim, kekuatan Muslim harus berjaya dalam segala bidang termasuk kekuasaan politik. Gak bisa kita punya konsep harus begini, harus begini, konsepnya bla 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 bla, tapi kekuasaannya gak kepegang, bukan dari dia. Gak bisa. Jadi antara dari kekuasaan sampai konsepnya itu harus sejalan. Ini saya kira ultimate goal yang harus dilakukan di Munas kami kali ini. Intinya apa? Indonesia kuat menjadi negara maju superpower 2045 adalah sejalan dengan
Islam lah. Jadi Islam antara Indonesia nggak bisa dipisahkan. Islam maju, Indonesia maju. Islam mundur, Indonesia mundur. Islam begitu. Gila. Kan gitu. Nah iya, nggak bisa Indonesia maju, Islamnya nggak maju, nggak bisa maju. Kontroversi loh Kang, statementnya Kang. Nggak takut nih. Nah udah. Ya, Islam maju, Indonesia maju. Nah, Jadi iya. barometernya umat Islam. Iya, barometer Indonesia umat Islam. Sepertinya barometer Jerman dulu adalah Kristen Kristen Protestan. Barometer kemajuan Eropa Barat tuh Kristen Protestan. Karena di bawah Kristen Katolik gak maju-maju Eropa Barat itu. Karena Martin Luther lah direformasi Kristen itu menjadi membawa kemajuan bagi masyarakat. Kalau saya pribadi sih sepakat, maksudnya logika yang mayoritas itu akan menjadi penentu. Ya. Tapi kan kalau di framing ya maksudnya tadi kontroversi. Terlepas dari itu, saya ingin masuk gini Kang. Ini pertaruhannya luar biasa. Taruhlah misalnya Anies sebagai wajah kami ya, jadi presiden. PR-nya besar banget Kang. Justru kenapa salah satu alasan saya mengundang Pak Kang Kurnia itu karena sekaligus ketua HIPKA Jawa Barat, sekaligus pengusaha. 2023 kita masuk ke resesi Kang. Ditambah hutang negara. Ya, kita tahu saat ini berapa lah ya. Ini PR besarnya Kang. Dipertaruhkan, mampu nggak Anies untuk menyelesaikan itu atau kader HI ini mampu nggak menyelesaikan persoalan itu? Pertaruhannya luar biasa. Maksudnya gini, bisa jadi nanti setelah memimpin orang itu kapok untuk memilih kader-kader HMI lagi. Resesi itu kan 2023 katanya sih, katanya. Tetapi kita sebagai bangsa gak usah takut lah, ya. Karena ini adalah mungkin persoalan efek lah, persoalan efek dari geopolitik dunia, sehingga mempengaruhi terhadap geoekonomi dunia juga. Nah saya kira prinsipnya gini, pertama perkuat ketahanan pangan di dalam negeri. Artinya coba segala sesuatunya diproduksi di dalam negeri dan penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Konsepnya sederhana, tinggal kemauan saja penguasa. Impor harus dikurangi impor karena itu akan merusak tatanan ekonomi dalam negeri. Impor, kecuali kalau yang benar-benar dibutuhkan di dalam negeri dan nggak bisa dibuat di dalam negeri baru boleh impor. Intinya di sana. Saya skeptis loh Kang, mohon maaf ya motong ya. Untuk memperkuat intinya perkuat dulu ketahanan pangan. Ya mohon maaf saya untuk menghadapi resesi. Sepakat, cuman saya skeptis loh Kang. Tiap tahun pemilu calon presiden senantiasa jualan meminimalisir impor, stop impor. Ya makanya ini tergantung nanti apakah penguasa ini dikelilingi oleh oligar atau enggak, atau bandar lah istilahnya, atau bohir bahasa ininya, dikelilingi oleh para bohir atau para oligar enggak. Calon penguasa ini yang notabene oligar ini lebih mementingkan kepentingan perusahaannya, kepentingan usahanya, yang notabene kebanyakan disimpan di luar negeri, duit-duitnya juga. Nah ini saya kira makanya saya tekankan di sini, jangan lepas Anies. Jangan lepas Anies oleh kami, saya kira. Karena jangan dilepas. Jangan dibiarkan dikuasai oleh oligar. Nah, kalau dilepas oleh kami, potensi sekelas Anies ini akan ditangkap oleh kaum pemodal. Nah, yang notabene kaum pemodal ini yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Kaum kapitalis inilah saya kira. Ini, dan mereka itu kalau terjadi apa-apa di dalam negeri, kerusuhan atau mereka itu dengan mudahnya meninggalkan Indonesia. Nah, saya kira
sekali lagi saya mungkin ya kepada teman-teman alumni HMI yang kepalang jadi jongos oligar, ini saya harap semuanya sadarlah bahwa kita harus dari sekarang harus benar-benar menyatukan kekuatan untuk menjadikan kader kita sendiri yang punya kapasitas mumpuni, gak kalah sama pesaingnya, kualitasnya. Saya kira ini harus benar-benar kita dukung bareng. Kalau nggak didukung sama kita, itu pasti didukung sama orang lain. Dan pada akhirnya jangan nyesel kalau orang sekelas kami ini nanti dikendalikan oleh orang lain. Itu saya kira. Artinya bahwa Munas kami kali ini berbeda dengan Munas yang kita itu sekarang lebih punya greget, lebih punya tujuan ketimbang Munas-Munas yang lain. Siapa? Inilah persimpanan saya kira pemilu 2024 ini adalah sebuah transisi, sebuah persimpangan kemana arah Indonesia ini. Dan kami jangan ketinggalan kereta. Jangan malu-malu, jangan mengikuti orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami harus independen, itu hanya permainan logika saya kira. Demi kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Jadi kepentingan itu dibalut oleh bahasa. Dengan bahasa independensi. Dengan bahasa independensi. Itu bullshit, itu setan besar itu. Kata-kata independensi itu. Itu gak bisa. Apakah Nabi Muhammad ketika menjadi Rasul menyatakan kaum Quraisy harus independen? Gak bisa. Gak ada rumusnya itu. Yang jelas adalah pertarungan kepentingan, pertarungan idealisme. Itu yang jelas seperti itu. Kita jangan takut bertarung, jangan takut kita dibicarakan identitas. Kita harus punya identitas ini. Supaya apa? Supaya kita itu ada dalam catatan sejarah. Kalau nggak ada identitas, nggak bakalan ada dalam catatan sejarah. Ya jelas kita itu harus punya nama, harus punya pemikiran, itu identitas. Harus punya keyakinan, itu identitas. Dan itu yang akan dicatat dalam sejarah itu adalah identitas. Kalau nggak ada identitas, kita mau nyatat siapa dalam buku sejarah itu? Ya itu. Jadi intinya hilangkan persoalan kata independen. Yang jelas kita harus punya misi. Kami ini harus punya misi. Misinya apa? Kekuasaan lah. Jangan malu-malu lah. Jangan malu-malu. Harus punya misi kekuasaan. Konsep segunung konsep gak bakalan berarti apa-apa tanpa kekuasaan. Jadi yang paling pertama itu adalah kekuasaan dulu. Maka kami jelas-jelas saya harapkan itu harus punya target kekuasaan. Harus. Saya tekankan harus. Ketika kita punya kekuasaan, kita mau menjalankan konsep apapun, jadilah. Jadi barang. Tanpa kekuasaan, konsep sebagus itu gak bakalan jadi apa-apanya. Tong kosong saja, saya kira. Tapi mungkin nggak Kang, kalau yang di kancah Munas nanti itu yang enggan mengusung Anies itu adalah bukan hanya sekedar representasi partainya, tapi representasi oligar demi menggagalkan. Ya lawan. Harus dilawan. Memang nggak ada mungkin dalam. Ya pastilah setiap perjalanan pasti berbeda-beda kepentingan. Ada kepentingan perut. Ya maksudnya ada kepentingan oligar nggak? Ya rela jadi jongos, salah satu pemodal atau apa oligar segala macam namanya lah. Nah intinya kita harus untuk melawan
kaum korun ini, kaum korun, saya oligar itu kaum korun saja saya menyebutnya. Dan ketika ada Kahmi yang menjadi jongos oligar, ya jongos korun saya kira. Nah, untuk melawannya kita membutuhkan Musa. Untuk melawan kaum korun ini kita membutuhkan sosok seperti Musa. Tongkat saktinya ya. Iya. Nah, bukan tongkat saksinya, sok-sok Musanya. Ya, Musa dengan tongkat sakti yang bisa membuat jalan pintas membelah lautan kan? Teuing tah eta mah. Banyak perdebatan ku tongkatin Ya. mah gitu. Maksudnya banyak ada tafsiran. sebuah gagasan atau sebuah gerakan solutif maksudnya ketika itu terjadi kebuntuan. Ya intinya gitu, untuk melawan kaum korun ini adalah kita membutuhkan sosok Musa. Nah, di presidium nanti calon presidium Kahmi Nasional harus mempunyai sosok-sosok Musa ini. Dia itu kuat secara fisik, kuat secara pikiran, dan kuat juga secara kata-kata. Dia mempunyai prinsip lah, istilahnya begitu. Intinya orang-orang presidium ke depan itu orang yang benar-benar memegang prinsip idealisme, orang yang benar-benar punya prinsip untuk menumbangkan kaum korun ini. Ya jangan sampai presidium kami nanti dijadikan jongos kaum korun atau oligar. Saya kira ini berat. Ya korun itu kan jangan nanti kalau ada yang mendalil ya itu ya kaum korun juga namanya Barsiso. Kalau ada orang yang so agamis itu. So agamis itu Barsiso namanya. Kaum korun juga itu. Satu paket dengan korun. Karena mereka itu kolaborasi antara kaum agamawan, kaum hartawan atau oligar dan penguasa. Itu tiga segitiga kolaborasi segitiga inilah yang akan menyengsarakan rakyat. Nah di Indonesia itu mirip-mirip seperti itu saya kira. Seperti kerjasama antara kaum korun, Fir'aun dan Barsiso. Kaum agama itu segitiga itu yang menyengsarakan rakyat dan mengelabui rakyat saya kira. Dengan bahasa agamanya dipoles dengan bahasa agama, dijalankan oleh kekuasaan. Itu dalam mitologi Islam di dalam Quran seperti itu. Itu kekuatan tiga itu harus membutuhkan orang yang mempunyai prinsip yang kuat dan tegas. Musa namanya. Nah presidium kami itu harus seperti Musa, orang yang punya kuat, prinsipnya sangat kuat dan tegas. Kriteria presidium nasional nanti itu seperti itu. Yang harus orang yang punya prinsip kuat, yang punya ketegasan untuk melawan kaum korun atau oligar. Itu pesan saya apa? Jadi setelah dan melawan itu harus menggolkan kekuasaan, sosok untuk menjadi seorang penguasa. Nah, ini benar nggak Kang? Ini benar nggak faktanya? Saya harus mengkonfirmasi. Saya ngobrol dengan beberapa ya, bahasanya beberapa saja ya, kader-kader HMI yang masih aktif. Katanya setelah para sosok yang nanti pengen nyalon jadi presidium KHMI setelah jadi rata-rata mereka hanya berpikirnya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk KMI-nya. Betul nggak? Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan dia jadi orang yang akan menjadi presidium itu rata-rata hanya untuk kepentingan pribadi saja. Ya supaya dianggap ini loh saya presidium Kahmi Nasional. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Ada juga yang sekaligus demi kepentingan jaringannya, jaringan kekuasaan, jaringan oligar, jaringan partai mungkin saja seperti itu.
Intinya apalah, intinya gini, kami itu harus punya ultimate goal, punya tujuan akhir, itu aja kami ini. Jangan sampai kami ini dijadikan ajang ya seolah-olah arisan gitu. Seolah-olah ya hanya bertemu ngobrol atau apa ya, jangan ini yang hilang dari kami itu adalah hilangnya semangat idealisme perjuangan dari orang-orang tua yang lebih dahulu di kami dulu itu dari kami tahun 50-an sampai 80-an 90-an semangat juangnya itu yang enggak ada, idealisme juangnya yang enggak ada. Juang itu untuk apa? Untuk sebuah ya demi Islam. Juang itu demi ijul Islam wal muslimun, demi majunya NKRI dan Islam. Jadi Islam NKRI gak bisa dipisahkan, satu paket. Itu perjuangan alumni HMI dulu. Nah sekarang gak jelas lagi kemana. Nah ini momentum ini, saya kira momentum kita ini mempunyai sosok Anies yang menurut beberapa survei itu sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, dan juga kita punya momentum bagaimana restorasi lah, saya kira restorasi HMI atau restorasi semangat HMI. Sepakat dengan istilah restorasi ya. Itu restorasi idealisme HMI, saya kira momentum hari ini apa? Restorasi kembali kepada idealisme awal, memperkuat perjuangan Islam dan perjuangan NKRI. Saya kira seperti itu. Ya perjuangan NKRI apa, perjuangan Islam apa, ya nantilah itu bisa dibaca lah itu dalam perjalanan sejarah. Tapi yakin Kang dengan segudang persoalan masalah kebangsaan yang ada saat ini, Anies mampu menyelesaikan itu, terutama di sektor asal jangan dilepas oleh kami. Oke. Kalau dilepas oleh kami, ya pasti akan ditangkap oleh orang lain. Kuncinya itu. Makanya momentum Munas ini udah jangan malu-malu, tegas aja dukung Anies. Terlepas dengan diksi independensi. Terus katanya, loh kan kader HMI itu banyak yang aktif juga di partai yang notabene taruh beda dukungan presidennya bukan hanya ke Anies. Ya gak masalah, itu mangga gitu. Karena kami itu kan alumni, organisasi alumni, kumpulan. Ketika mayoritas kumpulan ini mendukung Anies, kan gak masalah, gak ada salahnya, bahkan lebih banyak baiknya. Kalaupun ada, ya harus apa, kan dia kader alumni HM itu kan ketika berkiprah di salah satu partai politik, mungkin dia itu kan sudah lepas dari konteks kepentingan kami kan, secara politik. Dia itu kan menjalankan politik dia sendiri. Ya mangga itu mah gitu kan secara individu gak ada urusan gitu. Dia mungkin taruh yang aktif di Partai Gerindra mendukung Prabowo, ya silahkan mendukung Prabowo. Karena itu demi hidupnya, mungkin demi kehidupan dirinya. Ya kan gak mungkin demi kepentingan mendukung Anies kayak Bang Taufik rela mengundurkan diri dari Partai Gerindra, kan jarang yang begitu. Jarang, hanya mungkin hanya Mas Taufik saja di Jakarta yang rela mundur dari Gerindra demi mendukung Anies. Kalau yang lain kan gak ada, kan gitu. Ya bagusnya begitu, mundur aja, gitu kan. Satukan kekuatan, kan itu idealnya.
Tapi kan itu nggak mungkin. Ya artinya ketika kalau intinya gini, kami mendukung Anies wajar dan memang seharusnya. Seharusnya biar kita kawal dari awal Anies ini jadi presiden. Kan gitu. Dan jangan sampai kalah. Kalau kalah ya itu kita malu. Iya. Dan nggak akan ada yang mempercayai kekuatan politik kami akhirnya. Harus menang, makanya satukan kekuatan. Setidaknya yang berbeda haluan diam. Setidaknya diam, jangan ganggu yang berbeda haluan. Setidaknya diam. Artinya ya sangat intinya gini lah. Dan Anies itu adalah bagian, kata saya juga, bagian dari roadmap kami 23 tahun ke depan, 2045 atau 2047 lah, itu 100 tahun kami atau HMI. Nah intinya gini, Anies itu bagian dari roadmap, sekali lagi bagian dari roadmap perjuangan kami sampai 2045 menuju menjadikan Indonesia emas, peradabannya tinggi, budayanya tinggi. Nah ini salah satunya adalah membangun kekuatan lewat kekuasaan politik. Itu bagian roadmap. Jadi di sini jangan bicara independen dan bukan independen. Kami harus punya tujuan, kami harus punya target yang jelas, termasuk kekuasaan. Jadi Anies itu adalah bagian dari roadmap-nya kami sampai 2045 menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Anies itu. Jadi sudah tidak relevan bicara independen dan bukan independen, saya kira. Buktikan kami mampu, itu saja. Kenapa yang lain mampu, kenapa kita enggak? Itu jangan jadi mental inferior, merasa jadi jongos terus. Dulu kan memang mungkin karena tahun masa Orde Baru itu dijadikan alumni HMI jadikan jongos Orde Baru terus sih, jadi kebiasaannya gini, jadi jongos akhirnya. Iya. Dengan dalih pemain belakang layar. Iya, dengan dalih pemain belakang layar. Padahal jongos jenderal, padahal jongos tentara, kan jelas. Pada masa itu ya. Kan 32 tahun itu masa yang bukan sedikit ya. Jadi akhirnya jadi kebiasaan jadi jongos itu kan gitu. Gak biasa jadi pemimpin, itu jadi masalahnya. Iya ya. Nah, ini belum pernah. Belum. Ya, karena terbiasa jadi jongos. Level kedua lah gitu, dari kekuasaan. Itu masalahnya yang harus kita rubah. Itu momentumnya hari ini. Jadi Anies ini sudah tidak relevan bicara independensi podol kucing lah. Tai kucing gitulah itu mah independensi. Tapi Anies itu bagian dari roadmap-nya kami menuju 2045 Indonesia emas, itu aja. Ya. Sederhana. Itu aja. Sepakat. Maksudnya hanya bukan satu-satunya alasan, tapi menjadi sub dari rencana besar kami. Oh iya, harus. Kami harus punya roadmap. Kami harus punya roadmap. Biar jelas perjuangannya. Dan kita itu apa? Roadmap hari ini pertama menjadikan presidium seperti halnya Musa. Punya ketegasan, punya prinsip yang kuat untuk melawan kaum korun, oligar. Sekali lagi itu saja. Kalau calon presidium yang ya hanya untuk kepentingan ya lah, yang gak jelas-jelas itu ya jangan dipilih lah, saya kira. Saya harap teman-teman MD yang punya suara lah, intinya jangan berpikir tiket lah. Pasti datang dan pasti pulang, yakin itu.
Iya kan, seolah-olah mau datang tapi takut berangkat dan takut pulang. Lebih baik jangan pergi saja, kan gitu kebanyakan MD itu. Ya jangan begitu juga. Kita harus punya datang itu dengan niat berpikir bahwa bagaimana Indonesia itu ke depan, bagaimana Islam ini ke depan, bagaimana anak cucu ini ke depan. Jadi kami itu dijadikan bahwa kami itu adalah bagian dan tak terpisahkan dari perjalanan umat Islam bangsa Indonesia. Itu yang harus dipikirkan di orang-orang MD yang punya suara itu. Jadi jangan berbicara tiket takut berangkat dan takut pulang, kan itu lebih baik ya jangan berangkat saja gitu. Kalau takut pergi dan takut pulang. Pertanyaan terakhir, Kang. Kami Jawa Barat udah bulat, Kang? Apa? Suaranya kemana? Suara Atau masih apa? untuk milih MN Kahmi? Ya MW Jawa Barat. Dan sikap untuk di Pilpres? Oh, bersikap di Pilpres. Dan calon di MN Kahmi? Sudah jelas kalau untuk Pilpres MW Jabar itu ke Anies. Itu karena apa ya? Karena sejalan dengan idealisme keislaman di Majelis Wilayah Jawa Barat ini. Nah, kalau untuk bicara Majelis Nasional kami atau Presidium, saya kira masih digodok. Masih godok, tapi pada prinsipnya itu bahwa kita harus menjadikan Majelis Presidium Nasional kami ini adalah orang-orang yang seperti halnya Musa melawan Korun. Nah, kita itu benar-benar melawan oligar, kekuasaan, dan kaum agamawan yang berkolaborasi dengan Korun dan kekuasaan. Artinya membutuhkan orang yang punya prinsip kuat dan tegas seperti halnya Musa melawan Korun. Itu kriteria Presidium Nasional hari ini, seharusnya itu. Seharusnya ya. Tapi pada faktanya ya lihat nantilah. Kang Kurnia nyalon nggak? Nyalon naon? MN Kahmi. Lorean sok menang. Oke lah. Malah sok menang wae. Seputar perbincangan dengan Kang Kurnia, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan pembicaraan kali ini menjadi pemantik khususnya bagi kader-kader HMI untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik. Terlepas dari semua persoalan yang ada, kuncinya kita harus saling bahu-membahu menyelesaikan persoalan kebangsaan dan kenegaraan. Terima kasih Kang Kurnia atas kedatangannya.